Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mari masuk, Amri, silakan duduk. Baik Kak, terima kasih. Ini dengan Amri ya? Ya Kak, Oh iya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kalau boleh tahu, sekarang sekolah, kuliah, atau kerja? Saya sekarang kuliah Kak. Sekarang umurnya? 20 tahun Kak. Oke. Apakah Amri sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah Kak. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling terlebih dahulu ya. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar maupun kebiasaan yang kurang sehat seperti merokok. Dalam proses ini ada 3 asas penting yang perlu kamu ketahui, yaitu kerahasiaan, artinya semua informasi yang kamu sampaikan akan saya jaga sepenuhnya. Yang kedua, kesukarelaan, artinya kamu datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Dan yang ketiga, keterbukaan, artinya kamu bersedia untuk jujur dan terbuka dalam menyampaikan apa yang kamu alami. Bagaimana, Amri, sudah paham dengan penjelasan saya? Baik Kak, saya paham. Oke, pertemuan kita ini waktunya terbatas, sekitar 30-40 menit. Jadi, sebaiknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan hari ini masalahmu belum selesai, kita bisa membuat janji untuk sesi selanjutnya. Baik Kak, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan mulai berbincang tentang kebiasaan merokokmu. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membantu kamu memahami kebiasaan merokok yang kamu jalani saat ini, serta menyusun langkah awal untuk mulai menguranginya dan berhenti secara bertahap. Kamu siap untuk ngobrol santai soal ini, Amri? Siap Kak, saya juga sebenarnya sudah pengen berhenti cuman belum tahu caranya. Oke, kita akan mulai sesi pertama ya dalam upaya berhenti merokok. Hari ini saya akan bertanya beberapa hal dulu supaya saya bisa lebih memahami kebiasaan merokok kamu. Kamu siap? Siap Kak. Baik, pertama boleh saya tahu jenis rokok apa yang biasanya kamu konsumsi? Biasanya saya mengkonsumsi rokok Surya, kadang-kadang juga rokok Marlboro Kak. Oke, kalau satu bungkus Surya itu sekarang harganya berapa ya? Kisaran 35.000 Kak. Dalam sehari kamu biasanya habis berapa batang? 10 batang Kak. 10 batang. Berarti dalam sebulan kurang lebih kamu bisa habiskan sekitar berapa batang? Kisaran 100 batang Kak. Wah, jumlahnya cukup banyak ya. Kalau boleh tahu kamu mulai merokok sejak usia berapa? Saya mulai merokok sejak usia 10 tahun Kak. 10 tahun. Jadi sekarang kamu sudah merokok sekitar berapa tahun? Sekitar 7 tahun Kak. Oke, 7 tahun bukan waktu yang sebentar ya, Mri. Selama kamu merokok sejauh ini, kamu merasakan dampak apa saja bagi kesehatan? Saya sering cepet capek. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, kerja, atau hubungan sosial, ada pengaruhnya juga nggak? Saya sering dimarahin orang tua. Kalau di kuliahan biasanya sering diomongin kawan bau rokok gitu. Oke, saya bisa pahami itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kamu sendiri, menurut kamu apa keuntungan kalau kamu berhasil berhenti merokok? Yang paling penting tuh badan saya sehat. Terus saya bisa nabung. Saya pikir-pikir pengeluaran membeli rokok ini cukup besar Kak. Oke, itu alasan yang sangat kuat ya. Catatan kamu penting,
dan akan sangat membantu kita di langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih sudah terbuka dan jujur hari ini. Sebelumnya Amri isi dulu kuesioner ini ya. Baik Kak. Baik Kak, sudah Kak. Terima kasih. Sekarang kita akan telaah hasil dari kuesioner yang kamu isi tadi ya. Saya ingin membahas beberapa hal penting dari hasil Fagerstorm Test for Nicotine Dependence yang kamu isi. Oke Kak, gimana hasilnya Kak? Itu hasilnya yang pertama baik berdasarkan jawaban kamu. Yang kedua tuh kamu merokok 1 sampai 7 batang per hari, itu skornya 0. Dan yang ketiga, kamu biasanya merokok pertama kali setelah bangun di antara 31 hingga 60 menit, itu skornya 1. Dan yang keempat itu, rokok yang paling kamu sulit tinggalkan adalah setelah makan siang, bukan yang pertama pagi hari, jadi skornya 0. Dan yang kelima itu, kamu tidak merokok lebih banyak di 2 jam pertama setelah bangun, skornya 0. Dan yang keenam, kamu mengaku sulit menahan keinginan merokok di tempat yang dilarang, ini skornya 1. Dan yang ketujuh, tapi kamu tidak merokok saat sakit berat, ini skornya 0. Total skor kamu adalah 2 poin. Wah, itu artinya gimana ya Kak? Dengan skor 2, kamu masuk dalam kategori ketergantungan nikotin rendah. Artinya tubuh kamu belum terlalu tergantung secara fisik terhadap nikotin. Dan ini merupakan hal positif. Ini berarti peluang kamu untuk berhenti merokok lebih besar dibanding mereka dengan skor ketergantungan sedang atau tinggi. Alhamdulillah, jadi saya punya harapan besar untuk bisa berhenti merokok ya Kak? Betul Amri, ini adalah kabar baik dan jadi kekuatan awal kamu. Namun tetap perlu strategi agar kamu bisa lepas total, karena kebiasaan merokok bukan hanya karena ketergantungan fisik, tapi juga faktor kebiasaan, lingkungan, dan stres. Iya Kak, saya merasa kadang merokok cuman karena kebiasaan atau teman-teman mengajak aja. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa secara fisik kamu tidak terlalu tergantung, dan itu adalah modal besar untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, Amri, selanjutnya bahwa kamu itu punya ketergantungan nikotin yang rendah, dan itu sangat membantu dalam proses berhenti merokok. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu saya ingin membantu dan memberi beberapa nasihat ya. Gimana perasaanmu sejauh ini? Cukup baik Kak. Sudah itu aja. Oke, wajar banget kalau merasa bingung. Saya di sini bantu kamu untuk jalan pelan-pelan. Pertama-tama saya ingin kamu tahu bahwa keputusan berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik untuk hidup kamu. Banyak banget manfaatnya dari sisi kesehatan, keuangan, sampai hubungan sosial. Kalau soal manfaat, saya sudah mulai kepikiran sih Kak. Bisa lebih sehat, napas nggak ngos-ngosan, dan hemat juga Kak. Tepat sekali. Tahukah kamu bahwa uang yang kamu habiskan buat rokok bisa dipakai buat hal-hal jauh lebih penting. Misalnya tabungan masa depan, makan bergizi, bahkan bantu keluarga. Wah iya Kak, kalau dihitung-hitung saya sebulan itu bisa habis 1 juta lebih cuman buat beli rokok Kak. Nah, itu jadi peluang buat kamu. Tapi tantangan utama memang bukan di uang, melainkan di kebiasaan dan pemicunya. Karena itu saya sarankan kamu mulai dengan memetakan situasi-situasi yang bikin kamu ingin merokok, seperti setelah makan, saat stres, atau waktu kumpul sama temen. Iya betul Kak, saya sering merokok karena diajak teman atau lagi suntuk Kak. Oke, saya sarankan kamu mulai dengan teknik sederhana dulu ya. Itu yang pertama, ganti kebiasaan. Itu misalnya setelah makan coba minum air putih dingin atau sikat gigi. Terus yang kedua itu hindari pemicu.
Kalau lagi suntuk, coba jalan kaki atau putar musik favorit. Terus yang ketiga itu ada libatkan orang sekitar. Minta dukungan dari keluarga atau teman. Bilang ke mereka kamu mau berubah. Kalau saya gagal gimana ya Kak? Kamu nggak gagal, kamu sedang belajar. Bahkan kalau kamu jatuh sekali, 2 kali, itu bagian dari proses. Kita akan atur strategi cadangan dan kamu akan terus belajar dari setiap langkah. Jadi saya boleh coba pelan-pelan ya Kak? Justru itu yang terbaik. Kita akan buat rencana bertahap, nanti kita bisa catat kemajuan kamu setiap minggu. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang berhasil berhenti merokok dan kamu pun bisa. Oke, selanjutnya sekarang di bagian terakhir dari sesi hari ini ya, yaitu membuat rencana tidak lanjut. Tujuannya supaya kamu punya langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Gimana? Kamu siap? Siap Kak, saya butuh arahan yang jelas supaya nggak bingung mulai dari mananya Kak. Terus? Rencana 1, ganti kebiasaan setelah makan. Langkah setelah makan siang, langsung minum air putih dingin dan jalan 5 menit di luar. Tujuan mengganggu pola otomatis merokok, otak belajar alternatif baru. Oke. Rencana 2, mengelola stres tanpa rokok. Langkah saat merasa suntuk, langsung dengarkan musik favorit, tulis di pikiran, dicatat, atau tarik napas dalam 3 kali. Tujuan memberi jeda dan kontrol pada impuls craving. Bagus, kita mulai dari satu hal penting dulu ya. Berdasarkan kebiasaan kamu, titik paling rawan untuk merokok itu kapan? Paling sering sih setelah makan sih Kak. Oke, baik. Berarti kita buat strategi sederhana untuk 2 situasi itu dulu ya. Bisa banget, biasanya saya langsung ke warung beli rokok habis makan, jadi nanti coba untuk rutenya sekalian. Oke, yang pertama itu langkah bagus. Nah, sekarang kita buat satu komitmen kecil selama 3 hari ke depan. Pilih satu. Yang pertama, tidak merokok di pagi hari. Yang kedua, tidak merokok setelah makan. Yang ketiga, mengurangi jumlah rokok per hari jadi setengahnya. Saya pilih yang kedua dulu Kak, kayaknya paling realistis buat saya Kak. Setuju, kita mulai dari kecil tapi konsisten ya. Tugas kamu selama 3 hari ini adalah mencatat setiap kali kamu berhasil tidak merokok setelah makan. Kalau kamu tergoda, cukup tulis tergoda tapi sadar. Oke Kak, saya bisa coba itu. Gimana nanti laporan ke kakaknya? Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kamu bawa catatannya, kita evaluasi bareng. Kalau perlu saya bantu dengan latihan ACT ringan juga seperti latihan nilai hidup kamu. Misalnya kenapa kamu pengen hidup sehat dan apa makna berhenti merokok buat kamu. Saya suka cara pelan-pelan begini Kak. Nggak kerasa digurai, malah kayak punya partner. Saya senang kamu merasa begitu. Kamu bukan cuma bisa berhenti merokok, tapi bisa jadi contoh buat teman-temanmu. Ingat ya Amri, kamu tidak sendiri dalam proses ini. Baik Amri, sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Kakak ingin sedikit merangkum hasil pertemuan kita hari ini ya. Tadi kita sudah membahas yang pertama jenis dan pola kebiasaan merokok kamu. Yang kedua, hasil instrumen Fagerstorm yang menunjukkan tingkat ketergantungan kamu masih rendah. Dan yang ketiga, dampak yang kamu rasakan baik dari segi kesehatan maupun hubungan sosial. Dan yang keempat, kita juga telah menyusun strategi awal, yaitu menghindari merokok setelah makan, mengganti kebiasaan dengan aktivitas positif, serta mulai mencatat momen craving dan keberhasilanmu. Sebelum kita akhiri, boleh saya tahu bagaimana perasaan Amri setelah mengikuti sesi counseling ini?
Jujur kak, saya merasa lebih tenang dan ternyata saya jadi punya harapan untuk bisa berhenti merokok kak. Alhamdulillah, kakak sangat senang mendengarnya. Perasaan positif ini adalah modal awal yang sangat penting. Sekarang kakak ingin berpesan, teruskan semangat ini Amri. Ingat, perubahan itu butuh waktu dan usaha, tapi kamu sudah memulainya hari ini dan itu luar biasa. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, coba ingat alasan kenapa kamu ingin berhenti. Demi kesehatan, orang tua, dan masa depan kamu. Gunakan catatan yang kamu buat sebagai pengingat bahwa kamu mampu mengambil langkah kecil ke arah yang besar. Untuk ke depan, saya menyarankan kita melanjutkan pertemuan mingguan agar kita bisa memantau perkembanganmu dan menyesuaikan strategi jika dibutuhkan. Apakah kamu bersedia untuk bertemu kembali minggu depan? Iya kak, saya bersedia dan malah pengen lanjut terus sampai benar-benar lepas dari merokok kak. Itu semangat yang luar biasa Amri. Kita jadwalkan lagi pertemuan minggu depan di jam yang sama ya. Jangan lupa catat harian kamu dan kalau bisa bicarakan niat kamu ini ke orang terdekat supaya mereka bisa dukung kamu. Kalau begitu saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih sudah percaya, sudah jujur dan sudah berusaha. Sampai bertemu di sesi berikutnya insya Allah. Semoga kamu selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin kak, terima kasih banyak kak. Saya benar-benar merasa terbantu. Baik kak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.